Stand up, please. Greetings. Good morning, Miss. How are you today? Good morning, I'm fine, thank you, and sit down, please. Oke, terima kasih ya teman-teman semua sudah kita belajar bersama ini. Kita mau masuk di pelajaran biologi hari ini. Teman-teman, hari ini kita mau buka dulu ya. Naik motor rodanya 2. Banget ya kalian ya. Oke. Dipakai jalan ke kota Banjar. Cakep banget ya. Cakep banget. Pagi hari jangan lupa berdoa. Jawabnya cakep atau betul ya? Betul cakep gitu ya. Oke, mengawali kita mau belajar, kita awali dengan berdoa ya, teman-teman semua ya. Yuk, silahkan Michelle ya, silahkan kita pakai berdoa dulu ya. Teman-teman, bicara mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini karena Engkau sudah bisa mengumpulkan kita semua di tempat yang dalam keadaan yang sehat. Sekarang kita mau memulai pelajaran biologi kami. Berikan kita hikmat dan kebijaksanaan supaya bisa menjalani pelajaran biologi ini dengan lancar dan terima kasih dalam nama Tuhan Yesus sekali. Amin. Amin. Terima kasih Michelle. Oke, teman-teman, kita sudah mengawali pagi ini dengan berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Dan kemudian teman-teman, hari ini sekretarisnya Carmela dan Karinta, apakah teman-teman kita hadir semua? Hadir semua. Oke, berarti full ya, kita hadir semua ya. Kelengkapan dan kerapiannya. Silahkan kalian periksa diri pribadi sendiri untuk dasi dipakai dengan benar. Kemudian kaos kaki, terutama untuk anak laki-laki, apakah kaos kakinya sesuai dengan aturan sekolah? Sesuai. Oke. Ya, baik. Nah, teman-teman semua, berarti artinya secara fisik kalian siap ikut pembelajaran. Kalau kita bisa menyiapkan secara fisik, berarti kita bisa menyiapkan secara pikiran dan mental kita. Benar ya. Benar ya. Nah, oke. Materi sebelumnya apa ya teman-teman ya? Ada yang tahu kita sebelum mau mulai pembelajaran materi sebelumnya? Tingkat keanekaragaman hayati. Apa? Coba. Kemarin Ya, kita sudah belajar tentang apa? tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati. Sifat mau jawab? Apa sih Sifat? Apa kita sudah belajarnya apa? Itu ya pokoknya tentang tentang kalau visual persebarannya ya. Oh benar. Terima kasih ya, persebarannya. Kita sudah belajar tentang persebaran keanekaragaman hayati di mana? Di Indonesia, di negara kita ya. Ya, kita pelajaran sebelumnya adalah persebaran keanekaragaman hayati Indonesia. Terima kasih ya Stefan dan juga Advenia yang sudah mengingat. Teman-teman yang lain sudah ingat kan ya? Ya, pelajarannya ya. Karena milik kita sendiri keanekaragaman tersebut ya. Bagaimana persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia? Bagaimana persebarannya? Bagaimana persebarannya? Livin bisa bantu jawab? Persebarannya tersebarkah? Sangat tersebar. Ada yang setuju? Setuju ya? Kita jadi bingung. Gimana Kristo? Persebarannya itu? Persebarannya ya dari Sumatera sampai dari Merauke, jadi banyak. Dari
ujung Aceh sampai kita Papua ya. Nah, ya, Juel, makasih. Gimana? Apa sih Pak? Flora dan faunanya berada di barat, tengah, dan timur. Persebarannya dari barat, kemudian dari tengah, kemudian dari sampai ke timur, gitu ya? Benar ya? Semuanya ada dan berbeda-beda atau sama saja? Berbeda semua ya. Oke, baik ya. Kemudian berapa banyak sih keanekaragaman hayati flora dan fauna di Indonesia? Banyak enggak? Banyak. 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 Sangat banyak. Ada berapa? 1.000, 2.000, ratusan ribu? Ratusan ribu, kira sedikit. Ratusan ribu? Ratusan ribu ya. Kalau lebih tepatnya berapa ratus? Ingat nggak? Lupa ya udah. Teman-teman, berapa banyak kekayaan hayati? Teman-teman bisa tahu yang sudah kemarin yang kita pelajari bahwa ratusan ribu itu ada di Indonesia. Ya. Kemudian bagaimana biodiversitas kita ya di mata dunia? Jadi bagaimana keberagaman kita? Kita tadi bilang tersebarnya dari Sabang sampai Merauke terbagi tadi 3 ya. Ada Indonesia bagian barat, kemudian tengah, kemudian bagian timur. Mereka ada perbedaannya dan sudah berbeda banyak pula, gitu ya. Perbedaan dan sangat banyak. Lalu bagaimana untuk persebarannya itu di mata dunia? Termasuk, nah terima kasih ya. Tiur, gimana persebarannya ya? Bagian barat itu sama kayak Asia bagian timur sama Australia. Tapi kalau misalnya Indonesia bagian tengah itu emang ciri khasnya di Indonesia sih Bu. Oh iya, terima kasih Tiur. Betul ya teman-teman ya? Ya. Di mata dunia kita ini termasuk 3 besar ya. Jadi hampir setengahnya, separuh keanekaragaman atau spesies hampir kira-kira 50% lebih itu ada di Indonesia. Padahal luasnya Indonesia berapa? Banyak nggak di mata dunia ini? Kira seberberapanya dari dunia? Sedikit gitu ya. Kita tidak bisa hitung sampai seberapa persennya gitu. Tapi kita bisa setting sebenarnya ya. Kita itu berapa persen sih luas Indonesia? Kalau kita bayangkan gini ya, kita luasnya hanya sebagian kecil dari dunia. Tetapi keanekaragamannya itu melebihi dari negara lain. Padahal sebenarnya kalau datang di Indonesia kita kaya ya, kaya dengan keanekaragaman hayati ya. Kita lihat di kebun kita di samping ini aja. Kamu kenal nggak semua rumput yang ada di kebun sebelah kita? Nggak kenal sampai kan ya, saking banyaknya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, baik. Teman-teman, kita mau tes ya, tes awal. Nanti ada 5 soal di situ. Silakan dibuka dulu handphonenya. Kita mau pakai bisnis ya. Pastikan untuk bisa gabung wifi di sekolah atau juga bisa dari kuota sendiri bisa. Dimatiin handphonenya ya. Kita kan harus aturan sekolah di off ya. Biasanya kadang agak loading ya. Pakai yang mana maunya? Mau yang ini atas atau yang bawah? Ini. Ini ya. Oke. Ini ya. Oke, sudah bisa. Silakan.
Oke, sudah bisa masuk ya. Sudah. Sabar, Jaja banyak banget di situ. Oke, sudah ya. Mulai ya. Ada yang mau nanya Inggris Nomor 1 siapa tadi? Risto. Nomor 2 Griffin. Nomor 3 Jackie. Oke, 3 lelaki. Wow. Oke ya, teman-teman, itu tadi pretest kita. Oke, kemudian pretest itu untuk mengetahui kita sebatas mana kita tahu sebelum nanti kita mau mulai pembelajaran ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu kemudian teman-teman, di dalam pembelajaran kita ini sebenarnya kita itu mau dapat penilaiannya apa? Ya, kita tahu ya, ada penilaian-penilaian yang akan kita lakukan di sini tadi adalah penilaian formatif. Ada pretest yang kita lakukan. Nah, kemudian nanti kita di akhir pembelajaran juga akan ada
kita belajar, kita tahu nggak kayak gitu ya yang kita pelajarin tadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penilaian sumatifnya nanti kalau udah di akhir, bukan sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada penilaian keterampilan ya, di mana bahwa apa aja nanti akan dilihat. Kalian nanti akan membuat PowerPoint. Jadi PPT-nya akan dilihat, tampilannya kamu paparkan kekreativitasan kalian dan bagaimana kalian menampilkan materinya hasil diskusi dan itu jelas tampil. Kemudian juga cara menyajikan hasil diskusi. Jadi cara kamu menyampaikan kepada teman-teman itu jelas nggak teman-teman, jadi ngerti nggak gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada penilaian sikap teman-teman. Sikap kita akan ibu lihat secara observasi nanti ya. Apa aja sesuai dengan profil Pancasila ya. Di sini ada 2 sikap, yaitu gotong royong, di mana kamu bisa akan melihat kerjasama saat diskusi. Yang berikutnya lagi adalah bernalar kritis. Bernalar kritis nanti akan kelihatan bahwa itu akan melihat bagaimana kalian boleh untuk berpikir atau keinginan tahu kalian itu sebatas mana sih kedalaman kita mau bernalar berpikir gitu ya teman-teman ya. Nah, tujuan pembelajaran kita apa hari ini sebenarnya? Kalau kita mau berjalan, kalau kita nggak tahu tujuannya, kita kan nggak semangat ya. Tapi kalau kita tahu saya mau apa yang akan kita tuju, kita nanti ngerti apa yang akan kita raih ya. Yang pertama, peserta didik itu dapat menyebutkan manfaat keanekaragaman hayati dalam kehidupan. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa keberadaan keanekaragaman hayati. Tadi saya kalian sebutkan bahwa itu sangat beraneka ragam. Tapi ada nggak manfaatnya? Kan gitu ya. Kalau nggak ada manfaatnya, untuk apa? Kan gitu kan sebenarnya ya. Maka kita akan tahu bagaimana nanti kemanfaatannya. Kalau kita tahu itu bermanfaat juga. Nah, peserta didik dapat menyebutkan jenis tanaman obat yang dan manfaatnya. Kenapa? Di situ ibu lebih tampilkan tanaman obat. Teman-teman, perlu kita ketahui Indonesia itu dijajah oleh negara lain berapa lama ya? 300 atau bibir ratusan gitu loh. 300, lebihnya berapa? 50 tahun. Terima kasih Mas Dewa. 350 tahun itu umur yang kalau manusia sudah meninggal ya, sudah sampai berapa keturunan ya gitu. Tapi sebenarnya apa yang membuat mereka itu suka ya istilahnya, apa sih yang diambil dari Indonesia? Sumber daya alamnya, terutama apa? Rempah-rempah. Terima kasih. Kalian tahu ya, rempah-rempahnya teman-teman. Maka sebenarnya siapa yang suka tentang kuliner? Suka ya? Dulu tuh udah pada angkat tangannya. Mana lagi lah bertiga? Carmela suka masak ya? Ya, apa lagi ya Carmela suka masak ya? Teman-teman, rempah-rempah itu ciri khas. Jadi sebenarnya kalau itu dimasukkan dalam sebuah makanan kayak gitu tuh, kalau kita tahu ya, karena kita punya, maka kita ingin ngerti nanti seperti apa sih gitu ya. Karena itu membuat ciri khas. Saat ini kalau kita nggak beda secara positif, itu kita sama aja dengan yang lain. Maka saya di dalam pembelajaran ini memang secara khusus selalu menonjolkan bahwa apa yang kita punya dan itu kekayaan kita dan itu beda dengan negara lain, dan itu membuat kamu harus melek di situ karena itu peluang bisnis. Kalian nanti kelas 11 mau mengambil bisnis dalam ekonomi? Enggak. Tapi nanti kalau misalnya pas lagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita perlu itu sangat ya, sangat perekonomian itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi, peserta didik dapat menyebutkan penyebab penurunan atau hilangnya keanekaragaman hayati. Teman-teman di sini, kalau itu hilang, itu apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita miliki. Nah gitu ya. Jadi gimana kalau misalnya ada hilang, kalau ada kehilangan atau apa sih yang menyebabkan gitu ya, sehingga kita nanti bisa mengupayakannya gitu kan, agar jangan sampai hilang apa yang kita punya gitu ya. Nah, jadi materi pokok kita hari ini yaitu manfaat keanekaragaman hayati. Kemudian cakupan materinya pasti ada manfaatnya keanekaragaman hayati tersebut, kemudian jenis tanaman obat, kemudian juga penyebabnya penurunan itu apa saja gitu ya. Kemudian teman-teman, hari ini aktivitasnya terus ngapain kita Bu? Kayak gitu. Yang pertama, kita nanti akan mencermati
video permasalahan yang ditayangkan. Jadi dari layar ini nanti kita akan tahu. Kemudian silakan kamu respon video permasalahan tersebut. Kemudian setelah kamu respon tersebut, kita akan berdiskusi kelompok mengerjakan LKPD. Nanti Ibu akan bagikan LKPD-nya. Nah, di LKPD itu satu akan dapat satu, tetapi itu nanti teman-teman LKPD itu dituangkan dalam sebuah PowerPoint-nya dari Canva ya, atau misalnya mau website itu juga tidak apa-apa, itu juga bisa agar kalian nanti bisa ketika menampilkan di kelas lebih mudah. Kemudian kita nanti akan menyimpulkan bersama-sama. Kalian yang menyimpulkan ya, karena kalian yang belajar dan kalian juga yang mengerjakan bersama-sama gitu ya. Kemudian kita akan refleksi hasil belajar. Paham? Ada yang mau ditanyakan kegiatan kita hari ini? Jelas ya langkah-langkahnya nanti seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian kita mau lihat untuk videonya ya. Videonya itu adalah berjudul tentang 10 daftar tumbuhan langka di Indonesia yang terancam punah. Jadi kalau langka itu apa sih artinya? Langka itu di mana artinya? Sulit ditemuin. Berarti masih ada tetapi sulit ditemuin. Hanya jarang-jarang. Kalau punah apa itu? Bin gimana? Kalau punah apa ya artinya punah itu? Kalau punah berarti udah nggak ada. Jadi kalau sampai misalnya sudah mulai langka, siap-siap nih kalau nggak dilestarikan berarti bisa punah. Gitu dulu ya. Oke, Ibu akan share untuk ini ya. Share-nya di mana ya, Pak? Di share screen aja, nanti di sebelah kiri bawahnya ada Itu warna hijau. Ya klik. Enggak, yang warna hijaunya aja. Nah, terus yang paling bawah kiri. Ini. Ya, tapi itu mic-nya lagi mati sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fakta Media. Indonesia merupakan negara yang sangat terkenal dengan kekayaan alamnya. Berbagai macam tanaman dapat tumbuh subur di sini. Bahkan tidak sedikit dari tanaman tersebut yang bersifat langka atau sangat sulit sekali untuk ditemukan sehingga harus dilindungi. Berbagai tumbuhan ini sudah sangat jarang ditemukan sehingga harus dilindungi agar tidak terancam punah. Apa sajakah tumbuhan tersebut? Berikut daftar 10 tumbuhan langka di Indonesia yang terancam punah. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Klik like dan juga share ke media sosial lainnya agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu. Mari kita saling berbagi informasi dan pengetahuan yang ada di dunia ini. Satu, bunga bangkai. Bunga bangkai merupakan bunga raksasa yang sangat unik karena dapat mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Bau busuk tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengundang kumbang dan lalat agar hinggap dan membantu proses penyerbukan. Bunga ini tumbuh tinggi menjulang ke atas hingga bisa mencapai 4 meter. Ketika mekar, bagian luarnya berwarna putih krem, sedangkan mahkotanya berwarna merah tua keunguan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari hingga kemudian mati dan tumbuh kembali. Bunga bangkai berbunga pada rentang waktu yang cukup lama, bisa sekitar 5 tahun sekali. Habitat asli bunga ini ada di hutan Sumatera. Akan tetapi saat ini sudah mulai banyak dilestarikan di daerah lainnya, seperti di Taman Hutan Raya Bandung.
seperti Padma raksasa atau Rafflesia Hardy juga merupakan bunga raksasa yang mengeluarkan bau busuk menyengat dari angka. Karena sama-sama mengeluarkan bau busuk, terkadang banyak orang yang keliru menyebut bunga ini sebagai bunga bangkai. Rafflesia Hardy tumbuh melebar ke samping dan bukan meninggi seperti bunga bangkai. Ketika bunganya mekar, diameternya bisa mencapai 1 meter dengan berat hingga 10 kg. Masa tumbuh hingga sampai mekarnya adalah sekitar 9 bulan. Bunga ini hanya akan mekar selama 7 hari sebelum kemudian layu dan mati. Bunga Rafflesia arnoldii hidup menumpang pada tumbuhan lain, maka dari itu habitatnya sangat tergantung pada adanya tumbuhan inang. Saat ini populasi bunga ini semakin menyusut karena habitatnya yang semakin sempit karena adanya alih fungsi hutan menjadi area pertanian, pemukiman ataupun pertambangan. Cendana. Cendana merupakan salah satu pohon yang memiliki banyak kegunaan di Indonesia. Kayu cendana dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan dupa, parfum, aroma terapi, rempah-rempah, hingga sampo keris. Konon, harum dari kayu cendana ini bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Karena berbagai manfaatnya tersebut, tidak salah jika pohon ini sangat terkenal di Indonesia. Sayangnya, pohon cendana bukanlah tumbuhan yang mudah untuk dibudidayakan, sehingga saat ini sudah berstatus sebagai tumbuhan yang terancam punah. Pada awal kehidupannya, kecambah cendana merupakan tumbuhan parasit yang hidup menumpang tumbuhan lainnya karena ia tidak mampu hidup sendiri. Maka dari itu, pohon cendana saat ini sudah mulai berkurang populasinya. Minyak dasar kayu cendana juga saat ini sudah sangat mahal karena langka dan sulit untuk ditemukan. Pohon damar ini memiliki batang yang tingginya bisa mencapai 60 meter. Pohon ini tumbuh di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai sebutan seperti kisi, salo, dayumon, kidama, dan lainnya. Selain kayunya, pohon ini dimanfaatkan getahnya. Getah pohon damar dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kopal. Kopal merupakan salah satu bahan dasar cairan pelapis kertas dan juga lak atau vernis. Kantong semar merupakan tanaman yang sangat unik karena dapat memangsa berbagai serangga di dekatnya seperti lalat, lebah, dan lainnya. Tumbuhan karnivora ini sudah cukup langka sehingga harus banyak dibudidayakan agar tidak cepat punah. Kantong semar sendiri baru bisa memangsa serangga ketika usianya sudah dewasa. Ia akan membuka kantungnya agar ada serangga yang masuk ke dalamnya. Jika sudah ada yang terjebak, maka kantungnya akan langsung tertutup untuk mulai mencerna serangga tersebut. Pohon ulin atau sering disebut juga sebagai durian atau kayu besi merupakan tumbuhan khas Kalimantan. Pohon ini mampu menghasilkan kayu yang sangat kuat sehingga banyak digunakan untuk konstruksi bangunan seperti rumah, jembatan, kapal laut, dan sebagainya. Pohon ini bisa tumbuh hingga ketinggian 35 meter dengan diameter batang sebesar 95 cm. Pohon ini sendiri banyak tersebar di Kalimantan dan Sumatera. Sayangnya, pohon ini cukup sulit untuk dikembangbiakkan sehingga populasinya dapat menyusut jika habitat aslinya semakin berkurang. 7. Anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan keluarga bunga anggrek yang paling besar dan paling berat. Satu rumpun anggrek tebu dewasa dapat memiliki berat lebih dari 1 ton dan panjang mulai hingga 3 meter. Karena ukurannya yang sangat besar tersebut, bunga ini sendiri disebut sebagai anggrek raksasa. Bunga ini memiliki warna kuning dengan kombinasi bintik-bintik berwarna coklat, merah, dan merah hitam. Bunga ini sangatlah unik karena meskipun batangnya sudah dipotong, namun bunganya tetap dapat bertahan hingga 2 bulan. Bunga anggrek tebu ini sangat langka sehingga termasuk ke dalam tumbuhan yang paling dilindungi. 8. Tenggawang. Tenggawang merupakan tumbuhan khas Kalimantan yang banyak dimanfaatkan minyaknya. Pohon ini terdiri dari berbagai macam jenis di mana 12 diantaranya saat ini sudah dilindungi pemerintah karena terancam kepunahan.
Minyak tengkorak dihasilkan dari biji-biji yang berdatangan. Biji tersebut kemudian dijemur dan disalah hingga kering sebelum kemudian diolah menjadi minyak. Biji tengkorak juga merupakan makanan bergizi bagi babi hutan dan binatang liar lainnya. Minyak tengkorak dapat digunakan sebagai penyedap masakan dan bahan obat-obatan tradisional. Dalam industri modern, minyak yang memiliki julukan Black Butter juga sering dijadikan sebagai bahan pembuatan kosmetik, lilin, sabun, dan lainnya. 9. Daun payung. Daun payung atau sering disebut juga sebagai daun sak dan sayur merupakan tumbuhan yang banyak hidup di daerah Sumatera. Tumbuhan ini memiliki nama ilmiah Johannes Tijmania altiflor yang diambil dari nama penemunya yakni Profesor Tijman. 10. Edelweiss Jawa. Edelweiss Jawa atau bunga senduro merupakan salah satu jenis bunga yang saat ini sudah sangat kritis keberadaannya. Bunga ini banyak hidup di daerah pegunungan di Jawa. Bahkan bunga ini biasanya menjadi tanaman yang pertama tumbuh setelah terjadinya erupsi gunung berapi. Bunga Edelweiss Jawa dapat tetap terlihat segar meskipun sudah dipetik dari tangkainya. Hal tersebut membuat banyak pendaki yang mengambil bunga ini sebagai kenang-kenangan. Hasilnya, populasi bunga ini menurun drastis dan kini sudah dianggap penggunaan. Bunga ini biasanya mulai bermekaran pada bulan April hingga Agustus. Bunga ini dapat memiliki usia hingga 100 tahun dengan tinggi batang hingga 5 meter. Lebih dari 300 kali air hingga penuh bisa mandi dari bunganya. Saat ini Anda masih dapat melihat di Jawa di beberapa lokasi seperti Gunung Papandayan, Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Rinjani. Oke, baik teman-teman. Tadi kita sudah melihat ya video permasalahan ya sebenarnya ya. Permasalahannya di mana sih? Karena tumbuhan kita yang mulai langka. Di mana Dan lagi? Tumbuhan-tumbuhan kita ternyata banyak yang mulai langka. Kalau yang di situ tadi disebutkan ada berapa, Gwen? Ada 10. Ada 10 yang dicantumkan di situ ya. Tapi kira-kira ada nggak yang lain yang mungkin langka tapi nggak disebutkan di situ? Gimana? Ada nggak kira-kira ya? Kayaknya ada ya memang ya, karena kadang-kadang kita juga tidak melihat itu gitu. Yang secara langsung kita juga lihat yang nggak dicantumkan di situ tuh ya. Oke, baik. Kalau kita lihat tadi di situ bahwa tanaman apa saja tadi ada 10 ya tadi ya. Ada apa tadi? Masih ingat? Apa dia? Apa Mas? Apa aja tadi masih ingat? Kurang ingat tuh apa? Kayu cendana, bunga bangkai, bunga rafflesia. Udah. Edelweiss. Ada lagi yang di sini? Apa lagi yang masih ingat tadi? Apa dia? Masih ingat apa tadi? Bunga bangkai, bunga kantong semar. Ada apa? Vin Stephen. Kayu ulin. Iya, tadi kalau kayu ulin itu kas mana tadi? Kas Kalimantan. Itu tadi 10 ya gitu ya. Pada manfaatnya tadi banyak ya, ada. Kalau kita lihat itu benar-benar ciri khas tumbuh-tumbuhan yang ciri khas kita, endemik kita. Masih ingat ya apa itu tumbuhan endemik artinya? Apa Kristo? Tumbuhan yang memang ada di suatu tempat tertentu, suatu negara tertentu ya. Suatu tempat tertentu, suatu negara tertentu. Kalau misalnya hewan atau tumbuhan endemik Indonesia, berarti itu yang hanya ada di Indonesia, begitu ya. Nah teman-teman, kalau itu sampai sudah langka, kemudian hilang, punah, gimana? Apa rasanya kita gimana? Ya sudah nggak ada lagi nanti kayak gitu ya. Anak cucu kita nanti, keturunan kita nanti sudah nggak bisa lihat kayak apa ya, cuma bisa ngelihatnya dari YouTube ya kan, dari ya cari ya di Google kan gitu. Nah teman-teman,
waktunya kita akan berdiskusi ya. Nah, diskusinya silahkan kalian mengeluarkan laptop kalian, kemudian menuangkan hasil diskusinya itu melalui angka ya, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Hasilnya adalah satu kelompok satu. Jadi kalau kamu menggunakan beberapa laptop, kan berarti kalian bisa mengerjakan bersama-sama kan? Oke, temennya saling membantu ya. Boleh minta tolong ya, dibagikan. Satu orang satu, minta tolong atau boleh membagikan. Minta tolong. Untuk bagikan satu anak satu, yang di belakang belum. Oke teman-teman, apakah ada yang belum mendapatkan LKPD? Sudah. Nah, teman-teman silakan kalian diskusikan bersama dari LKPD tersebut dan mengerjakannya, dituangkannya di dalam Canva. Ya, silakan dibikin. Kemudian di sini ini membantu kita ya, nanti bisa dikumpulkan. Ini adalah seperti scriptnya, kemudian tuangkannya di dalam Canva. Jadi kalian kerjasama bareng-bareng ya. Oh, belum bisa lagi. Isi. Tapi yang diutamakan hari ini adalah kan kita kerja bareng ya. Kalau ada yang satu kelompok kerjain yang di sini, nah silakan boleh. Kemudian ada yang sambil membuat di kampanye. Begitu teman-teman ya, biar semua nanti selesai. Nah, kita lihat di sini kita waktunya nanti jarum panjang menunjuk angka 10. Teman-teman, jarum panjang menunjuk angka 10 di jam kelas kita. Nanti kita selesai. Kemudian kita presentasi ya, ditunjukkan kepada teman-teman. Boleh untuk membuka handphone ya, boleh untuk membuka literasi yang literatur yang ibu udah berikan boleh. Tetapi kalau menurut kalian masih kurang, saya masih mau yang lain, silakan boleh membuka dari Google ya. Laptopnya ada berapa? Ada 2. Berarti 2 orang bisa langsung masuk ya. Share linknya biar sama. Satu Canva ya, satu kelompok satu. Oh siapa aja? Ini ya. Kelompok dan kelompok sama kelompok untuk ditentukan nama kemudian gimana aku nih? Aku ambil dia apa aja? Enggak, mau dengerin nih. Titik 11204. Bro. Eh, itu bisa bro.
Bisa tuh wifi. Satunya 3. Recording in progress. Recording in progress. Teman-teman atur waktu ya. Kalau pakai ini gua pakai HP gue aja. Thank you. I can instantly turn on this phone. No, turn on here. Hey. Just kidding. I didn't finish the sentence. CNN posnya aja. Yang CNN. Gue ngerjain ini semuanya jawabannya sama. Saudara dari semangatnya. Ya emang pada red yang masukin materinya kan banyak. Ya gue mau coba kerja. Iya. Ya udah tapi itu dulu nanti gini nggak mau. Ya kan belum kamera. Dari siapa nomornya? Siapa nomor apa? Lu nomor 4 aja. Ini guys nih. Dibilang dong. Ini apa ini? Oke. Gak tahu. Kalau cara tadi ini Spell lu. CNN emang nggak bisa ya? pokoknya oh punya kuasa nih. Ini jauh. So, nomor 4 is basically eksploitasi sumber daya. Akibatnya ini Akibat eksploitasinya dia. Why so like saya susah banget. Gue dikira dari gue apa sih dah? Ya nggak usah, gue nggak pinter-pinter. Gue mau jadi ngerjain soal aja cok. Ya ampun ini HP loading, apa loading, semuanya aja loading. Nah ini. Oh. Oh iya. Pakai FARCHE. Siapa? Gue Ini welcome. Iya.
yang membuat senang sih kalau siapa kayak kamera coba mas geser kanan Jas aja, Bin. Jazz aja, Fit. Makanya jas udah benar. Malah tidur ini. Mau lagu jazz? Jazz. Boleh, boleh. Jazz, katanya jazz. Nggak sekali kirim jemaat, Bin. Jadi Tapi sebagus terbuilding dia. Jazz relaxing. Ah, gue lebih spesifik. biasa Ini ganti-ganti. Share. Tadi waktu sih sebelum Lu mau kita jahit? Lagi aja ya. Boleh kerja jam 3. Kalau saya mana ini Boleh kerja jam 3. Dia 4. Ini ya. Mau ngerjain nomor apa ya? Nomor 1 ya? Ini ya. Hah? Nomor 2. Sebagai mana ya kan sebagai korban? Karena cara gambar nyata emang tumbuhan doang. Oh iya. Buset, ini mah jamu semua nih. Ini kalau ini jazz atau galaxy music dan jazz yang mau Anak-anak sekalian, tadi itu sudah muter ke kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan ketika membuat saya sudah melihat di RKPD-nya, kalian bisa mengeluarkan. Nah, ketika di dalam kasusnya, minta tolong untuk dibikin efektif, ya, karena itu nanti akan dilihat namanya aja PowerPoint, poin ya, berarti tidak banyak ya, namanya aja poin-poin yang akan ditampilkan. Nah, itu kemudian waktunya diperhatikan ya. Dan lihat kalau yang bawa laptopnya banyak jadinya cepat ya kerjanya ya. Ya. Yang penting pertama kali targetnya silakan lengkap dulu. Bisa lengkap, silakan baru di untuk rapikan ya. Siapa yang isinya sudah ya.
Saya kasih ide saya. Jadi kayak mungkin kayak habitat kayak sumber supaya makanan hingga kepunahan. Jadi maksudnya bukan kayak sesuatu itu kan misalnya kayak bisa cuma kehilangan habitat, tapi bukan kehilangan sumber makanan itu doang. Karena secara otomatis kalau kehilangan habitat pasti kehilangan sumber makanan. Terus karena kehilangan sumber makanan, kehilangan habitat bisa iya, jadi kayak satu paket itu. Satu rangkaian ceritanya bukan satu rangkaian. Dan itu kayak akibatnya gitu loh. Jadi bukan satu akibat, jadi kayak semua akibatnya bisa terjadi gitu. Semuanya berkaitan gitu. Iya. Susun gitu kan? Iya, disusun. Jadi kelompok satu nanti yang buat guys itu mana? Tapi boleh nggak kita buka di situ? Kita buka di situ aja sekalian langsung. Pakai kapal. Itu jadi kayak share sekali juga ya. Teman-teman 5 menit lagi ya. Pakai aplikasi aja. Perhatikan ya, 5 menit kerja boleh. Itu udah sih. Kau jangan punya lu ya. Ini kita Main kan. Sudah tinggal berapa persen lagi kerjanya? 80%. Dari yang itu dari artikel itu ada ya? kan training buat tugas. Yang mungkin dong konven cepat. Bentar, gue nyari. Sebaiknya mungkin Iya Aku nomor 4 deh. Coba berarti berdua Bentar. 1, 2, 3. 3. Ini kok.
Biarin. Iya, tahu sering banget. Yang 3 siapa? Aspen atau Nah, teman-teman, waktunya 2 menit lagi dari sekarang ya. Ini bunyi 3. Teman-teman, ini pengumumannya yang udah selesai. OTW. Oke. Kelompok 3 OTW. Ini kan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Ini kelompok 4 di sana ya. 4 di 5 ya. Kelompok 3 OTW sudah selesai ya. Oke. Berikutnya lagi yang menyusul kelompok mana? Kelompok 3 sudah. Kelompok berikutnya lagi. Kelompok 5. Lagi ditarik, lagi dihindari. Oke ya. Nanti gimana nih? 1 menit lagi ya? Atau berapa menit? Kesepakatan aja. 3 menit lagi cukup. Bisa ya? 3 menit ya? Nah, pertanyaan menghilangkan dihindari 3 menit lagi saya hitung ya. Bukan Madesa. Gua hampir tulis jambu di bambu. Meranti, itu meranti ya? Di samping bambu. Untuk kopi yang nomor 13. Apa ini? Oh ya, Teman-teman, siswa-siswa semua apakah ada yang kesulitan? Enggak? Bisa ya? Dengan Siri, Siri was the best thing. Nah, Oke Siri. Jadi gue ilangin
bisa baca ya mana ini memanfaatkan bioteknologi. Ada yang kirim ke email Ibu? Sudah? Kita mau ke email apa ada verifikasi deh? Kalau yang pakai Vkes langsung aja. Jadi email. Vkesnya ini. Enggak, terima aja kan? Oke, baik, sudah selesai ya. Nah, waktunya sudah habis. Kita waktunya mau presentasi. Kelompok yang maju, saya tanya dulu, saya tawarkan dulu dari kelima kelompok. Siapa yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Nah, tadi saya dengar kelompok 3 sudah siap ya. Kelompok yang pakai Vkes tadi siapa? Kelompok yang pakai Vkes? Kelompoknya ini ya. Kelompok 4 ya. Belum? Ini yaudah kalau gitu Ibu langsung ini aja ya, langsung minta ya. Saya minta untuk kelompok 5. Kelompok 5 silakan boleh untuk ditampilkan paparannya. Mungkin belum full semuanya gitu ya. Tetapi saya lihat pasti kalian sudah ada. Nah, boleh untuk Vkesnya di apa? Nggak bisa. Vkesnya nggak bisa. Kalau bisa nanti dikirim di email ya. Yang mau Vkes kelompoknya si Ryan ya tadi ya sudah selesai. Sedikit maksudnya kan tinggal berapa persen? Yang sedikit lagi ya, yuk cepat berarti. Karena bertujuh langsung kita mau selesaikan ya. Taruh ke bawah ya. Enggak. Ini kenapa juga? Kelompok itu belum bisa dikirim email. Sekarang kirim. Silakan langsung kirim. Kelompok 5 silakan kirim. Ekologis, sosial, rekreasi, penelitian pendidikan. Ini kalau yang belum apa pakai tulisan Jojo, sih pakai belum. Pakai Jojo. Ini seniman bisa. Coba lo berpakai Iya, kalau ada yang lupa emailnya Ibu, emailnya katarina.sukamti@jakarta.co.id.
kan nggak ada. Tadi saya paling 5 kan. Nggak jadi. Tadi gue pengen. Saya sudah tahu. Gue mau tahu. Oke, baik, silakan nomor 5 boleh maju ke depan. Kita berikan apresiasi dulu tepuk tangan. Teman-teman, perhatikan, kita akan mendengarkan dari kelompok 5 untuk memberikan, menyampaikan ya, memaparkan hasil diskusinya. Silakan nanti kalau ada yang ingin bertanya. Selamat pagi. Pagi. Bapak Ibu dan teman-teman semua. Hari ini kelompok 5 akan mempresentasikan manfaat keragaman hayati. Sebelum itu, Mungkin Tina boleh, maaf, mungkin Tina suaranya boleh agak diperkeras dan mic-nya agak dideketin ya. oke. Sebelum itu aku mau kenalin kelompok kita dulu. Jadi, yang pertama ada Billy absen 5, terus ada Zara absen 26, ada Nadine absen 25, ada Fia absen 10, ada Matri absen 27, ada Tore absen 31, dan ada Tio absen 34. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian nilai keragaman hayati. Ya, sekarang kita berpindah ke bagian nilai dan keagamaan. Film material lebih keras, lebih jelas suaranya, Oh. lebih jelas lokalnya. Jadi nilai-nilai keanekaragaman hayati itu dibagi jadi 2 bagian. Itu yang pertama nilai ekologis, yang kedua nilai komersial, yang ketiga adalah nilai sosial dan budaya. Yang pertama itu nilai ekologis. Nilai ekologis itu adalah setiap sumber daya alam merupakan unsur ekosistem alam. Kalau yang kedua itu nilai komersial, kehidupan manusia tergantung mutlak kepada ketersediaan sumber daya alam hayati. Kalau yang ketiga nilai komersial, nilai sosial dan budaya. Keanekaragaman hayati mempunyai nilai sosial dan budaya. Baik, akan saya lanjutkan yang keempat dan kelimanya. Yang keempat, kita mempunyai nilai kreasi ya. Kreasi itu kayak keindahan SDA hayati dapat memberikan nilai untuk menjernihkan pikiran dan melahirkan gagasan atau ide. Dan yang kelima, kita mendapatkan nilai penelitian dan pendidikan. Itu kayak keanekaragaman hayati itu dapat mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Keragaman hayati itu memberikan banyak manfaat. Yang pertama adalah menyediakan bahan pangan. Yang kedua, menyediakan obat-obatan, dan ada sekitar 50-70 lebih spesies yang digunakan. Terus dapat menjaga kualitas air juga, dan menyediakan bahan bangunan serta sebagai mata pencaharian. Ada 5 jenis tanaman loga dan manfaatnya. Yang pertama adalah ginkgo biloba. Ginkgo biloba adalah tanaman homeopati tertua dan ramuan utama pengobatan Cina. Manfaatnya adalah untuk mencegah Alzheimer, demensia, dan merawat kesehatan mata. Yang kedua ada kunyit.
kunyit mengandung senyawa aktif yang berwarna kuning yang bernama curcumin, dan manfaatnya adalah untuk meredakan radang dan mencegah kanker. Yang ketiga ada anggur. Jadi biji anggur tuh mengandung nutrisi yang kaya seperti antioksidan dan flavonoid, dan manfaatnya adalah untuk mengontrol tekanan darah dan kolesterol yang naik. Yang keempat adalah lavender. Lavender memiliki arus minyak altisir di kuncup bunga dan bisa dipakai untuk minyak esensial, dan manfaatnya itu untuk menurunkan tekanan darah dan menyembuhkan migrain. Yang terakhir ada kemangi, meredakan stres, menghilangkan bau badan, dan menggantikan zat besi yang hilang ketika haid. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang akibat pemanfaatan air. Agak diperganas Pak. Yang pertama adalah menimbulkan kegunaan. Jadi misalnya kalau pemanfaatan yang terlalu berlebihan dan tidak bijak itu dapat merusak habitat dan juga membuat kegunaan hewan ataupun fauna yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua adalah kehilangan habitat, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau tidak secara bijak dan tidak dengan alat yang cukup, maka dapat merusak habitat di hutan ataupun alam tersebut. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kelima, yaitu pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pemanfaatannya itu pertama adalah keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai obat-obat tradisional. Misalnya adalah rempah-rempah seperti kunyit dan juga jahe. Kemudian yang kedua adalah dapat dimanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai bahan pangan. Misalnya ada nasi, jagung, kemudian untuk hewan ada daging dan juga daging ayam dan juga daging sapi. Nah, ini pemanfaatan hewan dan tumbuhannya itu harus kita manfaatkan dengan bijaksana dengan cara setelah sudah dimanfaatkan kita harus membudidayakan dan juga membiarkannya lagi supaya dia tidak akan hilang. Sekian dari presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah memberikan, yang menampilkan. Teman-teman, untuk semuanya, kalau kita perhatikan terjawab ya apa yang tadi sudah kita pelajari, sudah kita diskusikan bersama. Apakah ada yang beda? Mungkin ada yang sama. Apa ada kelompok 1 ada yang sama dengan kalian? Sama? Apakah ada yang beda? Ada. Coba, ada yang bedanya apa ya? Kita sambil saling melengkapi ya teman-teman ya. Nanti kalian juga boleh bertanya ke kelompok 5 ya. Ada yang beda? Pada bagian mana? Ayo segera. Oke, segera. Boleh kelompok 1 untuk menampilkan perbedaannya biar nanti kalau ada perbedaan jadi kita akan lebih lengkap ya. Kita tuh di bagian yang manfaatnya kita ada parfum dan ada manfaatnya yaitu apa? Parfum dan aromatik. Berarti manfaat kosmetik ya. Teman-teman, kosmetik itu penting nggak ya? Termasuk juga penting ya penampilan ya. Nah, yang ditanya ya bahwa saat ini pun gimana kalau perawatan salon itu? Mahal nggak? Nah, bagaimana kalau bisa mengusahakan dengan secara tradisional? Termasuk kreatif loh kelompok 1 ya, memberikan tambahan kosmetik belum ya, itu nggak terpikirkan bahkan kan ya. Nah, siapa tahu misalnya berawal dari ide bagaimana membuat tanaman yang ada di Indonesia ini sekitarnya sebenarnya ya, kemudian dibikin misalnya ramuan apa untuk perawatan kulit misalnya, berkelanjutan karena suka misalnya, lama-lama kemudian bisa apa? Bikin ya, gimana? Kalau misalnya kosmetik di Indonesia, Sari Ayu, kemudian Mustika Ratu itu kan juga berasal dari situ kan ya.
bagaimana sadari ide dan kemudian bisa berkembang banyak dan akhirnya menjadi suatu brand kan? Bener kan ya? Gak terpikir sebenarnya ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ada kelompok 2 ada yang beda? Hampir sama secara umum? Sama ya. Oke, kelompok 3 adakah ada yang berbeda? Ada, coba boleh disampaikan pada dasarnya sama atau tidak? Ada Ya, dasarnya sama sih. Terdapat juga pemanfaatan, terdapat juga akibat bila kita menggunakan itu secara tidak bermanfaat. Tapi jangan kita memanfaatkan itu secara berlebihan atau kekurangan media sih. Oke, terima kasih. Jadi lebih menyoroti bahwa kebermanfaatannya itu sangat banyak. Tetapi ingat, udah hari tahu batas, begitu ya. Bahwa ketika kita tidak tahu batas, kita memenuhi kepentingan kita sendiri, akibatnya ya jadinya tidak melestarikan ya. Jadi akan langka dan akhirnya punah. Kelompok 4, apakah ada yang beda atau memberikan tambahan mungkin atau tanggapan? Sama ya. Hampir seluruhnya sama. Adakah ciri khas beda, jawaban atau ide tertentu mungkin? Steven, ada tambahan? Oke, silakan. Yang di sini kita ada yang beda, yaitu kita ditambahin nilai religius. Nilai religius. Ada yang kenapa ya kok? Ada sesuatu makna tertentu kan nilai religius itu? Atau suatu contoh? Nilai religius adalah sesuatu yang berhubungan atau berhubungan bagi batin. Ada contohnya sih. Boleh disebutkan contohnya? Contohnya salah satunya itu, nah umat Islam kan biasa tuh kalau dijual aja ya kurban kambing sama sapi. Oh ya, ada maknanya ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Sejauh ini itu saja yang saya sampaikan. Oke, baik. Teman-teman benar ya bahwa ada nilai religius, terkadang ada makna tertentu. Bunga itu tidak sekedar bunga. Bunga itu bisa dimanfaatkan untuk apa teman-teman? Kalau ada orang Jawa di sini mungkin, kalau ke makam itu gimana? Ya bukan bunga ya nyekar ya. Itu sebenarnya ada nilai ya, bahwa bunga bisa dimanfaatkan secara mungkin secara estetisnya saja, tetapi ada makna di mana bahwa bunga itu sebagai penguat. Itu makna religius. Berarti ternyata banyak manfaatnya ya teman-teman ya semua ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah menyampaikan, dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang memberikan pelengkapan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kelompok 5 boleh untuk kembali, terima kasih ya sudah menyampaikan, dan ternyata kita hampir sama dan bahkan kita baru sudah melengkapinya. Oke, baik. Sebenarnya dari semuanya saya ibu inginnya kalian tampil ya, tapi karena waktu, tapi kita tadi sudah bisa setiap kelompok memberikan tanggapan dan juga memberikan tambahannya yang berbeda dengan kelompok 5. Oke, baik. Presentasi kelompok kita sudah lalui. Nah teman-teman, waktunya kita akan menyimpulkan bersama ya. Apa yang akan kita simpulkan dari pembelajaran hari ini ya? Apa manfaat keanekaragaman hayati? Siapa yang memberikan kesimpulan? Oke, betul ya? Griffin ya? Oke, Griffin bisa memberikan apa sih sebenarnya yang kita simpulkan dari pelajaran kita hari ini? Sebenarnya kan manfaat keanekaragaman hayati itu baik banget. Kayak benar-benar penting gitu kita, tapi kayak terus Boleh
lebih keras, Livin. Manfaat keanekaragaman hayati itu diri kita banyak banget, tapi untuk contohnya mungkin ada sumber pangan, obat-obatan kayak orang sakit kan bisa ada tumbuhan tertentu yang menyembuhkan penyakit tertentu, dan kosmetik ya mungkin bahan-bahan dari tumbuhan yang bisa membuat beberapa alat kosmetik, juga sandang, pangan, dan mungkin ya ada beberapa juga untuk aspek budaya. Ya, terima kasih Griffin untuk tepuk tangan untuk Griffin yang sudah boleh menyentuh. Apa yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati ini? Makasih ya saudara, silakan. Boleh lebih keras ya saudara ya. Faktor penyebab keanekaragaman hayati itu yang pertama ada pencemaran air tanah udara, kemudian ada perubahan iklim, terus ada hilangnya habitat, eksploitasi hewan dan tumbuhan, masuknya spesies baru, sama satu lagi ada industrialisasi lingkungan sama pertanian. Oke, bagus banget. Terima kasih saudara yang sudah kita saat ini dari pelajaran dari pagi tadi sampai saat ini kita bisa menemukan bersama, kemudian refleksi. Sebenarnya apa sih refleksi kita? Apa kebermanfaatan kita? Silakan. Terima kasih ya. Jadi dari pelajaran ini kita itu bisa ketahui manfaat yang ada di keanekaragaman hayati kita, seperti yang tadi manfaat yang dibilang kayak bisa jadi sumber pangan, sandang, kosmetik, obat-obatan. Nah karena itu kita itu dapat mengolah dan juga memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita itu dengan baik-baik. Itu pun tanaman yang mungkin kita tuh nggak kepikiran kita bisa manfaatin. Jadi karena itu kita harus melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Wih, keren. Jadi ada manfaatnya, kita tahu lagi apa ya, kita lebih bisa berpikir kreatif lagi mau diapain gitu kan. Nah, apalagi nih refleksi kita nih apa? Oke. Oh ini ya, oh ya sikap. Sikapnya apa ya? Oh ada dua ya, ada satu ini yang terpilih adalah Sikap apa yang seharusnya saya lakukan terhadap keanekaragaman hayati yang sangat banyak manfaatnya terhadap berbagai bidang kehidupan ya. Menurut saya ya di sini kita seharusnya bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan keanekaragaman hayati yang begitu sangat amat banyak keragamnya, dan dengan cara apa sih gitu, dengan cara menjaga pelestariannya terutama terhadap yang langka gitu ya Bu. Dan dalam pemanfaatannya kita di sini harus dengan bijak dan juga kreatif dan mengolahnya agar tercipta produk yang benar lebih manfaatnya. Oke. Tepuk tangan untuk kita refleksikan kebermanfaatannya, kita kreatif lagi, kita bersyukur, itu yang penting ya. Nah kemudian untuk proses kita ya teman-teman, boleh untuk dibuka untuk handphonenya, silakan. Sudah siap dengan handphonenya ya? Mana tadi ya? Pak Ibu jadi jam. Ibu ya. Dan ada posisinya nih. Ya. Ya. Bisnis lagi ya? Hi guys, good morning. Smooth just
Oke ya. Tunggu bro. Yuk, oke. Udah. Yuk, silakan. 5 pertanyaan. Kemudian tadi ada siapa lagi yang nomor 2? Steven. Oke, tepuk tangan buat Steven. Ini siapa? Jackie lagi. Oke, tepuk tangan. Oke, teman-teman. Pertemuan kita hari ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran berbeda, yaitu upaya dan pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, buah nangka, buah durian. Oke, cari saja di dalam pasar. Enggak ya? Nemu nggak? Kalau musim ya gitu ya. Oke. Tapi durian kan nggak ada musim ya. Ada di kulkas ada ya. Cukup sekian. Cukup banget ya, karena udah selesai bu ini gitu ya. Oke, dan selamat belajar. Semoga berkati ya. Kita tutup pembelajaran hari ini, yaitu kita dengan berdoa. Minta tolong tutup dengan doa. Yuk silakan Queen boleh untuk kita tutup. Kita bersyukur karena hari ini sudah boleh untuk belajar bersama. Bersyukur dan berdoa adalah Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hikmat pada pembelajaran biologi hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran selanjutnya. Berilah kami hikmat dan kekuatan agar bisa melanjutkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, terima kasih Queen sudah memimpin doa. Silakan untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya dan terima kasih. Silakan Stephen berikan salam. Stand up, please. Greetings. Goodbye, Miss. Thank you and God bless you, Miss. Goodbye. Thank you guys. Thank you. Thank you.